Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabi al-mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan memulai serial kajian Tazkiyatun Nafs. Semoga Allah Ta'ala memberkahi amal ibadah kita dan menerimanya, serta mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas sebuah tema, yaitu mensucikan jiwa adalah sebuah keharusan. Sungguh tazkiyatun nafs hal yang paling penting dalam hidup kita, karena ia terkait dengan hal yang paling pokok di dalam perbuatan manusia. Ibarat sebuah badan, maka tazkiyatun nafs atau ilmu hati adalah ruhnya. Al-jasadu bila ruhin kal mayyit. Fisik atau badan tanpa ruh, ia adalah mayit. Sebesar apapun orang, sehebat apapun orang, tanpa ruh, dia tidak memiliki arti apa-apa dalam kehidupan, karena dia telah berubah statusnya menjadi mayit. Demikian pula lah manusia dan amal perbuatannya. Tanpa tazkiyatun nafs, bagi mayit. Solat tanpa khusyuk, bagi mayit. Amal tanpa ikhlas, bagi mayit. Dan hidup tanpa bersyukur, bagi mayit. Oleh karena itu, betapa pentingnya hal ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan tazkiyatun nafs menjadi bagian yang paling penting dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan kesempurnaan jiwa, maka Allah ilhamkan kepada jiwa sifat takwanya dan sifat jahatnya. Beruntunglah bagi orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah bagi orang yang mengotori jiwanya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah, apa yang terjadi bila seseorang itu membiarkan jiwanya kotor, hatinya rusak? Maka dampak buruknya yang akan terjadi adalah, yang pertama, malas dalam ibadah. Yang kedua, berani untuk berbuat dosa. Yang ketiga, meremehkan dosa. Yang keempat, mengajak orang lain berbuat dosa sebagaimana dirinya. Yang kelima, gemar untuk berbuat maksiat. Yang keenam, lemah dalam berbagai macam kemungkaran yang terjadi di depan matanya. Yang ketujuh, mengikis keimanannya. Dan yang kedelapan, menjadi orang yang rugi dan mendapatkan siksa di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah beruntungnya orang-orang yang memiliki jiwa yang bersih. Karena dengan bersihnya hati, beningnya hati, maka dia akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai hal-hal yang baik. Tangannya akan digerakkan oleh imannya untuk merubah sebuah kemungkaran yang terjadi di depan matanya.
Karena iman menjadi mesin penggerak seluruh dimensi kehidupannya. Dialah yang menggerakkan seluruh anggota badannya sehingga tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mampu merubah kemungkaran yang terjadi di sekelilingnya. Itu disebabkan karena imannya yang ada di dalam dadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maka apabila dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu selemah-lemah iman. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bersih hatinya, suci jiwanya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala membimbingnya dengan hidayahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dosa-dosanya dan memberikan ampunan terhadapnya. Karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah di saat dia terjerumus dalam kemaksiatan, lalu kemudian dia teringat dan segera bertaubat kepada Allah, menyesali atas segala perbuatannya, menginsafi dirinya sehingga kembali kepada jalan yang benar. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang hatinya senantiasa ingat kepada Allah, rindu berjumpa dengan Allah. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, "Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Rabbnya. Itulah karakter orang-orang yang beriman, yang benar dengan imannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan terhadap mereka keimanan yang kokoh, keimanan yang benar, sehingga dia termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita hati yang bersih, jiwa yang suci, dan memudahkan kita untuk beramal soleh serta menjauhi segala perbuatan dosa dan kemaksiatan, sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan ampunan dari sisinya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.